Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang external analysis dengan model yaitu PESTEL. Analisis SWOT ini kita bisa bagi menjadi dua, eksternal dan internal. SWOT sendiri terdiri dari strength, weaknesses, opportunity, dan threat. Nah, PESTEL akan membahas tentang opportunities dan threats ini. Kita akan membahas ini dengan beberapa contoh yang praktis. Di dalam analisis ini, kita melihat ada faktor internal yaitu perusahaan dan ada faktor eksternal. Eksternal yang dekat dengan kita adalah industri, eksternal yang lebih jauh dari perusahaan adalah lingkungan makro. Inilah yang akan kita analisis dengan analisis PESTEL. Bagian ini hanya akan membahas tentang analisis eksternal makro saja. PESTEL terdiri dari political, economic, socio-cultural, technological, ecological, dan terakhir adalah legal. Analisis ini akan menghasilkan dua hal. Pertama adalah kemungkinan adanya ancaman, yang kedua adalah peluang yang bisa kita manfaatkan. Kita akan mulai satu persatu setiap faktor tersebut. Pertama adalah politik. Politik adalah faktor yang termasuk paling penting di sini. Ini bisa lokal ataupun internasional. Beberapa pertanyaan yang bisa muncul, misalnya peristiwa atau keputusan politik apa yang akan mempengaruhi bisnis yang kita jalankan. Nah, ketika mempengaruhi, langkah apa yang kita buat untuk mengamankan bisnis tersebut. Beberapa contoh misalnya adalah kalau luar negeri, ketegangan kawasan tertentu, atau perang dagang antara China dan Amerika, dan bisa juga politik pajak dan investasi antar negara yang sedang bersaing. Kemudian dalam negeri bisa situasi pemilu, sehingga perusahaan akan menunggu beberapa saat sampai situasinya bisa diprediksi. Kemudian situasi keamanan dalam negeri bisa juga terkait dengan gerakan separatis. Jadi peristiwa politik apa yang bisa mempengaruhi bisnis kita, itulah bagian dari politik. Kemudian ekonomi. Ada beberapa hal tentang ekonomi yang standar sering kita bahas di dalam analisis ini. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi, berapa persen, dan dibandingkan tahun kemarin berapa banyak perubahannya, tingkat inflasi, tingkat bunga kredit, perubahan kurs maupun gross domestic product. Tentu saja tidak terbatas pada faktor ini. Nah, pertanyaan yang bisa muncul adalah faktor ekonomi mana yang paling berpengaruh terhadap kita pada kondisi kita yang sekarang ini. Apakah pertumbuhannya atau tingkat bunga karena kita sedang mau melakukan ekspansi yang membutuhkan sejumlah pendanaan. Contohnya adalah untuk luar negeri, perlambatan ekonomi Cina, kemudian perang tarif antar negara yang berdampak pada fluktuasi harga, kemudian kalau dalam negeri, belanja infrastruktur pemerintah yang sangat mempengaruhi bisnis infrastruktur di dalam negeri. Dari sisi kebijakan kredit BI akan mempengaruhi tingkat penyaluran dari kredit, kemudian pengangguran, dan juga upah. Kemudian sosiokultural. Sosiokultural terkait dengan beberapa aspek, misalnya lah tingkat pendidikan masyarakat, distribusi pendapatan, dan bisa juga terkait dengan gaya hidup. Jadi, kalau terkait dengan sosial ini, kondisi atau
perubahan perilaku macam apa yang bisa menguntungkan atau merugikan bisnis kita. Apakah bisnis kita adalah yang termasuk mudah terpengaruh dengan perubahan sosiokultural atau tidak. Atau sebaliknya, justru ini menimbulkan potensi untuk memanfaatkan perubahan situasi yang ada. Contohnya adalah masyarakat yang semakin kompleks, kemudian penggunaan media sosial yang semakin masif, ekonomi kreatif, semakin banyaknya dunia virtual, online shopping, work from home, dan seterusnya. Jadi dari sisi positif, potensi apa yang bisa kita gunakan dalam perubahan sosial semacam itu. Kemudian terkait dengan teknologi, ada berbagai macam privat teknologi, termasuk yang cukup dinamis di sini. Misalnya perkembangan teknologinya itu sendiri, industri 4 atau 4.0, kemudian semakin banyaknya big data, dan yang mungkin semakin tren adalah artificial intelligence. Jadi bagaimana teknologi ini mempengaruhi kelangsungan bisnis kita. Kemudian dengan cara bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi tersebut. Perusahaan-perusahaan teknologi yang tidak bisa mengikuti perkembangan banyak yang tumbang satu persatu. Intensitas teknologi ini berbeda antara perusahaan. Apakah kita sebagai penghasil teknologi, pengguna teknologi, atau pada aspek yang lainnya. Contoh peristiwa misalnya IoT, Internet of Things, apapun dikaitkan dengan internet. 5G yang semakin dekat dan sudah mulai muncul pemikiran tentang 6G, mobil listrik yang muncul lebih cepat dari yang diperkirakan, sharing ekonomi dengan berbagai macam model yang digunakan, penggunaan artificial intelligence dalam berbagai bidang, fotografi, kemudian pengolahan data kesehatan, dan seterusnya. Dan tidak lupa tentu adalah mobile banking. Jadi, dengan cara bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan teknologi tersebut. Apakah kita yang bisa memanfaatkan atau justru yang terpengaruh dengan kondisi yang semakin memburuk akibat tidak bisa mengikuti teknologi ini. Kemudian ekologi. Beberapa topik yang sering muncul misalnya adalah pemanasan global, kemudian energi yang ramah lingkungan, atau kalau sekarang mungkin istilahnya baru dan terbarukan, triple bottom line, yang memandang perusahaan bahwa tidak cukup profit buat perusahaan, tapi juga harus memikirkan tentang planet dan people, lingkungan dan masyarakat. Beberapa peristiwa yang bisa kita amati misalnya adalah apakah operasi bisnis kita berbahaya bagi lingkungan atau tidak. Kemudian kalau kita sudah memperoleh laba, P yang pertama, bagaimana dengan 2P yang lain, atau perubahan lingkungan macam apa yang akan membuat bisnis kita menjadi lebih buruk atau lebih baik. Contoh peristiwanya lah, misalnya dengan munculnya energi baru dan terbarukan, muncul opportunity bagaimana memanfaatkan peluang baru tersebut, atau buat kita yang beroperasi dengan energi yang model lama, ancaman apa yang bisa muncul dengan energi yang baru dan terbarukan tersebut kalau kita tidak bisa beradaptasi. Kemudian penggunaan plastik yang semakin ditekan dengan berbagai macam peraturan yang berdampak pada perilaku kita, misalnya dalam berbelanja dan sejenisnya. Kemudian legal.
Jadi arah perubahan dan undang-undang ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita merespon kondisi bisnis di waktu yang akan datang. Karena bisnis membutuhkan kepastian. Kalau khusus terkait dengan peraturan laporan keuangan, kita mengenal IFRS dan PSAK tertentu. Bisa jadi untuk penggunaan suatu IFRS ini menjadi sesuatu yang mempengaruhi bisnis kita kalau itu terkait dengan pencadangan yang terkait dengan lembaga keuangan. Misalnya, akibat peristiwa tertentu, penerapan PSAK tertentu, kita harus mencadangkan lebih banyak. Berarti ini mempengaruhi permodalan yang nanti harus kita siapkan. Atau dalam contoh yang lebih umum, peraturan apa yang bisa mengganggu bisnis kita yang existing. Contoh peristiwanya adalah tentang bagaimana kita berhadapan dengan undang-undang ketenagakerjaan ataupun misalkan tentang anti monopoli. Jadi bisa jadi bisnis kita ini diuntungkan dengan suatu peraturan yang kalau misalnya peraturan itu berubah, maka akan mempengaruhi kelangsungan dari bisnis kita. Jadi antisipasi apa yang misalnya bisa kita lakukan jika kita berada dalam bisnis semacam itu. Atau misalnya perubahan tentang kebijakan PPNBM pada periode tertentu yang bermaksud untuk menggairahkan pasar otomotif. Nah, dengan peluang semacam itu, harapannya misalnya adalah kenaikan dari penjualan bisnis untuk mereka yang berada di bidang otomotif. Secara umum kita bisa melihat di sini apakah kesempatan atau ancaman yang bisa muncul dari analisis eksternal ini. Jadi secara umum, kalau opportunities adalah peluang apa yang tersedia buat kita, dan kalau ada peluang semacam itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Jika itu suatu ancaman, bagaimana kita mengatasi ancaman tersebut dengan sumber daya yang kita miliki. Beberapa peristiwa bisa kita lihat di sini. Jadi misalnya terkait dengan bisnis online ya, socio-cultural bisnis online. Apakah kita sudah siap? Kalau siap, itulah opportunity buat kita. Kalau kita tidak siap, itu adalah ancaman buat kita. Kemudian terkait dengan mobile banking. Mereka yang mampu beradaptasi lebih awal dengan aplikasi yang cocok dan kemudian disukai pelanggan akan bisa meraih kesempatan dengan baik, sementara yang tertinggal teknologinya dan lambat beradaptasi terancam untuk mulai ditinggalkan oleh pelanggan. Contoh yang berikutnya misalnya adalah legal. Bisa jadi legal ini menguntungkan buat kita karena bisnis kita sudah ditopang oleh undang-undang yang ada. Tapi bisa juga bisnis tertentu itu dalam payung monopoli yang kemudian suatu saat akan berubah. Sehingga buat perusahaan tersebut perlu menyiapkan diri seandainya peraturan yang membackup tersebut mulai ditinggalkan atau diganti dengan peraturan yang lain. Ini beberapa contoh saja tentang apa itu opportunity dan apa itu ancaman. Tentang survei, kita lihat di sini dari AFV kita bisa melihat 3 faktor besar. Faktor risiko apa yang berdampak paling besar kepada laba sebuah perusahaan. Maka yang disurvei menjawab kompetisi yang semakin ketat, kepuasan pelanggan, kemudian politik
Ya, jadi politik masuk yang nomor 3. Nomor 4 adalah interest rate. Jadi kalau kita lihat di sini, berbagai macam faktor eksternal di sini, dua hal yang sangat diperhatikan adalah kompetisi dan customer satisfaction. Walaupun demikian, kita lihat di sini berbagai macam faktor lainnya adalah terkait dengan faktor eksternal di luar kompetisi dan pelanggan. Berbagai macam respon kita lihat di sini muncul atas kondisi terpengaruhnya laba atas berbagai macam risiko yang muncul. Dari mulai melakukan adjustment atas produknya, kemudian bagaimana partnership dalam supply chain, merger akuisisi, melepas bisnis tertentu, dan seterusnya. Intinya adalah ini adalah kemungkinan berbagai macam tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko yang muncul akibat perubahan faktor di luar perusahaan yang berdampak pada laba perusahaan. Nah, sebagai catatan akhir di sini, dalam SWOT kita mengenal analisis internal dan eksternal. Kita hanya bahas analisis eksternal saja dengan model Pestel, dan akan muncul dua hal di sini, apakah opportunity pada setiap faktor atau ancaman pada setiap faktor. Ini adalah model yang bisa kita gunakan secara umum. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.